Saya mau ke pengadilan karena ingin mendengar cerita dari awal kasus ini sejak dilimpahkan ke pengadilan. Biar publik kembali disegarkan dengan peristiwa ini, karena kalau tidak salah dari 2016 ya kasusnya masuk di pengadilan tingkat pertama. Kemudian dinyatakan bebas yang berkas pertama atau terdakwa 2 orang, kemudian banding. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri dulu bahwa saya ini juru bicara Pengadilan Negeri Gorontalo. Ya, di Pengadilan Negeri Gorontalo itu kemudian ada tipikornya dan ada PHI-nya. Itu yang pertama-tama. Pada saat saya menerima surat ini dari Pak Ketua Pengadilan, yang menarik dibahas adanya apakah ini penegakan hukum atau politisasi. Ini kemudian yang menarik buat saya. Kenapa kemudian menjadi menarik? Karena ada mempertentangkan 2 kata. Mempertentangkan 2 kata terkait kemudian dugaan kasus korupsi dana bansos Bone Bolango. Itu mempertentangkan. Tentunya yang wajib saya sampaikan bahwa yang namanya juru bicara itu ditunjuk oleh ketua pengadilan, yang ditunjuk itu adalah hakim. Pada saat tadi saya pertama datang di sini melihat kemudian ada pengacara-pengacara, kemudian ada pihak-pihak yang pernah kemudian saya adili di sini. Saya agak merasa seperti ini. Tetapi karena sudah memang ditunjuk juru bicara ketika duduk bersama Bapak Ibu, Bapak-bapak pengacara, kemudian ada pihak-pihak yang saya kemudian salami, ini membuat tugas saya sebagai hakim kemudian untuk memberikan informasi itu dijamin oleh undang-undang secara kode etik. Ya, itu yang harus saya jelaskan. Seharusnya supaya hal ini menjadi ramai, tentunya para pihak, maksudnya penasihat-penasihat hukum inilah yang seharusnya kemudian memaparkan sesuatu terkait apa sebetulnya yang menjadi topik atau tema yang kita angkat malam ini. Sebagai juru bicara nantinya saya akan mengungkapkan normatifnya saja. Tetapi karena sudah ditunjuk, mau tak mau saya harus kemudian menjelaskan itu. Bapak yang pertama karena menceritakan kronologi dulu, baru baik. Mereka akan. Tadi saya sempat kemudian meminta kepada bagian hukum untuk meminta data-data kasus yang mau diangkat ini. Sebelum masuk ke situ, saya hanya kemudian ingin mengingatkan kepada kita semua, jangan sampai dialog ini nantinya menyebut pihak-pihak tertentu dan itu merugikan pihak-pihak tertentu tersebut. Jangan sampai kemudian kita seolah-olah kemudian sudah menyatakan sesuatu, mendeklar sesuatu, padahal ini masih tatanan proses hukum. Kita harus kemudian mengingatkan diri kita masing-masing, jangan sampai kemudian hal-hal yang kita bicarakan nantinya atau malam ini dapat merugikan orang-orang yang nantinya kemudian bahwa ini merugikan kepentingan hukum saya. Karena kenapa saya perlu menegaskan ini? Di dalam perkara-perkara yang masuk di Pengadilan Negeri Gorontalo, banyak kemudian yang keberatan terkait hal-hal tersebut dan itu menjadi perkara. Saya duduk di sini, penasihat hukumnya ada di sini, untungnya jaksanya tidak ada. Kalau kemudian jaksanya ada di sini, kemudian hakimnya ada di sini, tentunya nanti akan menjadi sesuatu yang wah ketika kemudian itu menjadi proses atau diperkarakan oleh orang yang merasa dirugikan kepentingan hukumnya. Baik. Dari informasi yang saya terima dari bagian hukum bahwa perkara ini terregistrasi nomor 9 dan nomor 10. Nomor 9 dan nomor 10 Pitsus tahun 2016. Terregistrasi di situ, kemudian ada proses hukumnya, Dari proses hukum tersebut kemudian dijatuhkanlah suatu putusan. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa putusannya itu adalah prisprak atau bebas.
Mengacu kepada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara ketika kemudian itu bebas, tentunya ya pihak-pihak bisa langsung mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Ya, proses upaya hukum itu kemudian sudah dilaksanakan dan Mahkamah Agung juga sudah kemudian mengeluarkan putusan terkait hal tersebut dan menyatakan ya ada perbuatan-perbuatan terbukti yang dilakukan oleh terdakwa. Ya, dari proses itu kemudian muncul upaya hukum luar biasa atau peninjauan kembali. Dari peninjauan kembali itu kemudian yang menolak upaya hukum luar biasa itu atau PK dan tetap pada putusan kasasinya. Seperti itu yang ingin saya sampaikan secara formalistiknya saja. Terima kasih. Baik. Kasus ini juga sempat masuk di pengadilan untuk di pra-peradilan kan. Setelah tuntutan atau penyidikan ke Bupati Hamimpo di SP3 kan. Mungkin bisa diceritakan juga mengenai hal itu. Dari informasi penelusuran perkara, perkara pra-peradilan ini kemudian teregistrasi nomor 3, Pitpra tahun 2018. Pitpra tahun 2018 nomor 3, kemudian pemohonnya salah satunya adalah Bapak yang di sebelah kiri saya ini. Kemudian sudah juga diputus. Putusan dari pra-peradilan tersebut menyatakan penghentian perkara itu tidak sah. Terkait kemudian adanya amar-amar yang dibuat atau kemudian yang diputuskan oleh hakim yang menangani perkara itu, tentunya Bapak Ibu sudah bisa membacanya. Terkait kemudian ada keberatan-keberatan terkait amar-amar yang ada di situ, tentunya itu menjadi saya sebut sebagai hak. Ketika kemudian ada pihak-pihak yang keberatan terkait kemudian amar-amarnya itu, Mahkamah Agung kemudian dan KY ketika di dalam proses peradilan, ada pihak-pihak yang keberatan terkait kemudian mulai proses persidangannya sampai dijatuhkannya putusan itu, Mahkamah Agung sudah mengeluarkan peraturan bersama dengan Komisi Yudisial, yang dimana peraturan tersebut tertuang dalam nomor 2/PB 09 tahun 2012. Satu hal yang menarik di dalam peraturan bersama itu terkait kemudian bab 3 tentang yurisdiksi pasal 15. Itu yang menarik di situ, yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan tidak dapat menyatakan benar salahnya pertimbangan yuridis atau pertimbangan dalam suatu putusan. Itu ditekankan bahwa Mahkamah Agung, Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan tidak dapat menyatakan benar salahnya pertimbangan yuridis dan substansi dalam suatu putusan. Itu tidak dibenarkan di situ. Tentunya kemudian ketika ada pihak-pihak yang menyatakan bahwa putusan itu keliru, putusan itu kemudian tidak benar, itu ada upaya-upaya hukumnya. Namun demikian, di dalam proses pra-peradilan ini, sudah kemudian dituangkan di pasal 83 yang lebih 3 ayat 1, kemudian sudah juga ada putusan MK terkait hal itu. Ada kemudian nomor 65 tahun 2011, kemudian ditegaskan dalam pengajuan terkait dengan frasa-frasa apakah dapat dilakukan upaya hukum atau tidak. Inti dari kemudian pertimbangan-pertimbangan baik yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa putusan pra-peradilan itu bersifat final dan mengikat. Tidak ada lagi upaya hukum terhadap hal tersebut. Tidak ada lagi upaya hukum tersebut dan dituangkan kembali oleh Mahkamah Agung dalam Perma nomor 4 tahun 2016 tentang larangan mengajukan peninjauan kembali terhadap proses pra-peradilan. Itu sudah dituangkan di situ. Ketika kemudian ada pendapat-pendapat yang menyatakan bahwa ini putusannya, ada yang keliru, ada kemudian yang tidak benar, itu berlaku prinsip di situ.
Sudah tadi ngobrol-ngobrol bahwa prinsipnya itu res judicata pro veritate habetur. Putusan hakim itu harus dianggap benar. Kapan kemudian tidak dianggap benar? Ketika ada putusan yang lebih tinggi oleh pengadilan lain yang berwenang untuk menyatakan batalnya putusan itu. Ada prinsip di situ. Kemudian bagaimana kekuatan hukum menyikapinya suatu putusan? Contohnya misalnya putusan pra peradilan. Karena ada kekuatan mengikatnya di situ, mengikat pihak-pihak yang dimuat dalam proses pra peradilan itu. Contoh misalnya di dalam pasal 82 ayat 3 huruf B. Saya ulangi, pasal 82 ayat 3 huruf B menyatakan dalam hal putusan menyatakan bahwa penghentian penyidikan, penghentian penuntutan tidak sah. Penghentian penyidikan, penghentian penuntutan harus dilanjutkan kepada tersangka. Jadi sebetulnya undang-undang sudah mengatur secara tegas. Ketika kemudian ada perdebatan tadi, ada kemudian diskusi-diskusi kecil tadi, ketika kemudian ada penambahan amar yang memerintahkan kepada penegak hukum lain, yang mungkin kita pahami bersama bahwa KUHP itu mengandung prinsip diferensiasi fungsional. Artinya apa? Artinya apa? Masing-masing tingkat pemeriksaan mempunyai kewenangannya masing-masing. Penyidik silahkan melakukan penyidikan, penuntut umum silahkan melakukan penuntutan. Kemudian hakim menerima, memeriksa dan memutus perkara itu atau mengadili. Ketika kemudian, namun kita melihat bahwa banyak putusan-putusan pra peradilan seperti itu, saya sudah kemarin terlalu jauh, itu dikembalikan kepada pihak-pihak apakah menerima atau tidak, nanti kemudian Mahkamah Agung yang menilai terkait hal tersebut, apakah kemudian ada proses pelanggaran atau tidak, seperti itu. Terima kasih. Jadi putusan KM murni pelanggaran etik tidak masuk pada putusan. Terkait kemudian ketika ada laporan masyarakat terkait pelanggaran-pelanggaran yang patut diduga, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh hakim atau majelis hakim dalam proses persidangan atau kemudian di luar proses persidangan, itu mengatur ada 10 kode etik. Yang pertama, hakim harus berperilaku adil. Itu yang pertama, yang adil yang dimaksud di sini menempatkan sesuatu pada tempatnya, memberikan apa yang menjadi haknya. Kemudian harus berperilaku jujur, berani menyatakan salah adalah salah, benar adalah benar. Kemudian ada berperilaku arif dan bijaksana. Kemudian ada bersikap mandiri, ada berintegritas tinggi, ada bertanggung jawab, ada bersikap menjunjung tinggi harga diri, kemudian ada berperilaku rendah hati, dan terakhir bersikap profesional. Kalau kita kemudian mengacu di pasal 16, 16 keputusan bersama tersebut, bahwa di pasal 12, pasal 14 disitulah kemudian ada pemeriksaan bersama yang dilakukan antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial terkait berdisiplin tinggi dan kemudian bersikap profesional. Disitulah kemudian ketika ada pelanggaran-pelanggaran yang atas pelaporan masyarakat, di situ KY berdasarkan pasal 12, pasal 4 bisa masuk, kemudian Mahkamah Agung ketika itu pelanggaran hukum acara, disitulah menjadi kewenangannya. Tadi saya tegaskan bahwa di pasal 15 itu bahwa tidak dapat menyatakan benar salahnya pertimbangan yuridis dan substansi terhadap suatu putusan. Ada beberapa hal yang saya sampaikan. Yang pertama tadi mengenai kerugian negara. Mungkin bisa kemudian dipahami secara bersama. Terkait kerugian negara ini, Mahkamah Agung telah mengeluarkan SEMA nomor 4 tahun 2016 di poin 6. Yang menyatakan bahwa institusi yang berwenang menyatakan kerugian negara secara konstitusi adalah BPK. Sedangkan BPKP Inspektorat melakukan pemeriksaan dan audit. Kemudian hakim berdasarkan
fakta persidangan, ya, dapat menyatakan kerugian negara. Ada 3 kemudian tindakan di situ. Ya, ada 3 tindakan, silakan kemudian Bapak Ibu menafsirkan itu. Ya, ketika kemudian BPK itu sudah jelas, ya, ketika kemudian BPK pihak inspektorat, ya, ada kemudian kewenangan memeriksa dan mengaudit. Tetapi ada kalimat yang terakhir ini yang dikeluarkan Mahkamah Agung, hakim, ya, berdasarkan fakta persidangan, ya, dapat menyatakan kerugian negara. Ya, nanti kemudian silahkan ditafsirkan ya, bersama-sama. Ketika kemudian ada penafsiran, ada tindakan lain kemudian penafsiran juga yang dilakukan oleh penegak hukum. Ya, tadi disampaikan nanti akan saya peradilankan ketika tersebut. Itu adalah sah-sah saja. Itu kemudian yang pertama saya sampaikan. Kemudian yang saya ingin sampaikan di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, pasal 6 menyatakan tidak ada seorang pun yang dihadapkan di depan persidangan terkecuali undang-undang menentukan lain. Itu kemudian harus dipahami bahwa tidak ada seorang pun yang dapat dihadapkan di depan persidangan terkecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Kemudian di ayat berikutnya menyatakan bahwa tidak ada seseorang pun yang dapat dijatuhi pidana berdasarkan 2 alat bukti yang sah ditambah keyakinan hakim bahwa terdakwalah yang melakukan perbuatan itu. Jadi ada proses penegakan hukum di situ. Ya. Kemudian tadi ada juga sedikit yang saya komentari. Ya. Ada prinsip hukum kemudian yang harus kita hormati. Ya. Asas praduga tak bersalah. Ya. Presumption of innocence. Ya. Seseorang yang ditangkap, ya, ditahan, dituntut, diadili, diperiksa di pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada proses hukum yang menyatakan bahwa dia telah bersalah, ya, dan itu harusnya melekat ke setiap orang, ya, dilakukan. Itu harus kemudian kita pegang secara bersama-sama sehingga nantinya ketika ada hal-hal seperti ini, ya, seperti ini dapat kemudian dipertanggungjawabkan. Yang terakhir ada yang menarik tadi dari Pak Pokai, saya panggil juga Pak Pokai, yang mengenai adagium litis finiri oportet, ya. Setiap perkara ada akhirnya. Yang harus diingat bahwa KUHP pun mengatur batas pengakhiran perkara, yaitu daluarsa. Ketika ancaman pidananya di bawah 3 tahun atau kemudian ancamannya denda, atau kemudian kurungan, itu daluarsanya 6 tahun. Ketika ancaman pidananya, ini diatur di pasal 78, ketika ancaman pidananya di atas 3 tahun, ya, maka daluarsanya adalah paling lama itu 12 tahun. Ya. Ketika ancaman pidananya mati seumur hidup atau 20 tahun, itu daluarsanya 18 tahun. Ya, akan kemudian terkait tadi dari adagium yang disampaikan dari Pak Pokai. Terakhir ya, statement yang saya ingin sampaikan bahwa saya dari juru bicara pengadilan, bahwa pengadilan pada saat ini terus berbenah diri, melakukan hal-hal yang selalu bisa kemudian membawa kepercayaan terhadap masyarakat, bahwa segala putusan, segala tindakan yang kami lakukan itu ibaratnya adalah rumah kaca. Sehingga tadi disampaikan mengenai ada rekomendasi, saya luruskan, sebetulnya itu bukan rekomendasi, karena ketika kita memahami rekomendasi itu adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan. Ketika tidak dilaksanakan ada yang tidak berjalan sebagai mestinya. Ketika itu sifatnya saran, bisa dilakukan, bisa tidak. Tetapi ini adalah usulan, usulan oleh KY kepada Mahkamah Agung untuk ditindaklanjuti. Ketika kemudian Mahkamah Agung menelaah itu, dan kemudian ditindaklanjuti, maka hasil tindak lanjutnya itu disampaikan kepada KY. Ketika kemudian dinyatakan tidak lolos telaah dan tidak ditindaklanjuti, itu juga kemudian disampaikan oleh KY. Terkait kemudian sanksi-sanksi yang dijatuhkan Mahkamah Agung, yang menjatuhkan sanksi itu adalah Mahkamah Agung, badan pengawasan itu selalu kemudian mengeluarkan tiap 6 bulan. Dan Bapak Ibu sekalian bisa kemudian melihat siapa-siapa kemudian hakim yang melakukan pelanggaran-pelanggaran atas adanya aduan-aduan atau laporan-laporan oleh masyarakat. Itu ada. Ya, seperti itu yang saya ingin sampaikan. Terima kasih yang sebesar-besarnya telah mengundang kami juru bicara pengadilan. Ya, lebih dan kurangnya ketika ada salah-salah kata saya mohon maaf. Yang pasti yang saya ingin saya jelaskan bahwa
Kedudukan saya sebagai juru bicara hanya menjelaskan normatifnya. Tentu kalau masuk ke pokok perkaranya itu pelanggaran buat saya. Terima kasih.